Setelah kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, janganlah kita merasa dalam berjuang sendirian. Boleh jadi kita dibenci oleh keluarga, boleh jadi kita dijauhi oleh masyarakat, konsekuensi dan resiko dari perjuangan. Tapi jangan pernah kita merasa sendirian selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran. Kenapa? Jundullah, tentara-tentara Allah akan dikirim untuk membantu dan membela perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para asatiz yang saya hormati, segenap tokoh masyarakat serta DKM Masjid As-Salam, ibu bapak, saudara-saudara jamaah subuh yang saya cintai. Sejarah mencatat manusia yang paling berhasil dalam kehidupan di alam dunia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya 23 tahun, Islam kemudian berkembang menjadi sebuah potensi yang diperhitungkan. 23 tahun bukan waktu yang sangat lama, relatif sangat singkat. Di mana dimulainya ketika baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul. Nabi itu diangkat jadi rasul umurnya 40 tahun. 23 tahun tugas aktif, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Diangkat jadi rasul umur beliau 40 tahun. Sejarah mencatat dakwah yang dilakukan Nabi itu di awal periode Mekah sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Model dakwah senyap kayak begini dilakukan oleh baginda Nabi awal-awal periode Mekah. Berapa lama? 3 tahun. Allahu Akbar. 3 tahun dakwah dilakukan dengan strategi senyap, sembunyi-sembunyi, door to door, dari orang ke orang. Yang ngikut jumlahnya nggak lebih dari 11 orang. Tapi itu dilakukan dengan hati yang teguh dan penuh kesabaran. Resiko dari sebuah perjuangan harus dipahami. Kita ini manusia diwajibkan untuk berusaha, tapi tidak pernah diwajibkan untuk berhasil. Hasil itu adalah mutlak prerogatif Allah. Manusia wajib berusaha. Karena itulah pantas kalau kita diajarkan ikhtiar lalu tawakal. Usaha dulu, baru kemudian kamu berdoa kepada Allah. Nah, saya kembali 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya nggak lebih 11 orang, nggak digaji, nggak dapat fasilitas, nggak ada tunjangan beras. 3 tahun ngajakin orang, yang ngikut cuma 11 orang. Saudara bisa bayangkan, sekarang ini calon gubernur mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang, bubar pasti.
bikin tim sukses, calon gubernurnya nggak kepilih, timnya yang malah pada sukses. Nabi enggak, keteguhan hati dijalani dengan penuh hati yang lapang dan penuh dengan kesabaran. 3 tahun turun perintah, fasda bima tu'mar, Muhammad sampaikan Islam ini, sampaikan kebenaran, nggak usah pakai strategi senyap lagi, sampaikan Islam secara terang-terangan, nggak perlu dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, terang-terangkan, sampaikan kepada manusia. Ini perintah dari Allah. Sejak saat itu mulailah Nabi menyampaikan Islam ini secara terang-terangan. Apa yang Nabi lakukan? Nabi kumpulkan pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Nah, sekarang tuh yang jadi arena sa'i antara Safa dengan Marwah. Nabi kumpulkan pemuka-pemuka Quraisy di situ tuh. Banyak yang kumpul. Saudara, inilah di antara sekian banyak kemuliaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bergelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, jujur, nggak pernah dusta. Sejarah mencatat itu. Orang-orang Quraisy ketika Nabi belum diangkat jadi Rasul, senang, suka kepada baginda Nabi. Apa indikasinya? Mereka itu dahulu kalau menitipkan barang berharganya lebih condong kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ketika Nabi meminta mereka untuk kumpul, mereka berduyun-duyun kumpul. Untuk pertama kalinya Nabi menyampaikan kebenaran secara terang-terangan. Nabi pidato di depan mereka. Kata Nabi, saudara-saudara, tuan-tuan, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka orang-orang Quraisy yang dikumpulkan serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka menjawab, Anda Muhammad dari kecil kami kenal nggak pernah berdusta, jujur, bisa dipercaya. Itu sebabnya kami nih percaya sama Anda. Kata Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga, lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk pertama kalinya Nabi pidato secara umum. Mendengar pidato Nabi semacam ini, orang-orang disuruh meninggalkan sembahan berhala, mengajak untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Saudara, mulai saat itulah gangguan terhadap diri baginda Nabi mulai berlangsung. Ini juga konsekuensi kalau kita menjalankan nilai-nilai kebenaran. Sejak Nabi pidato secara terang-terangan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itulah Nabi mengalami berbagai macam gangguan. Ini iktibar buat kita umat baginda Nabi nih. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, selama kita memegang nilai-nilai keyakinan,
selama kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, jangan berharap jalan itu bergelar karpet merah, bertabur bunga di kiri kanannya. Jalannya akan terjal, penuh dengan onak dan duri, bahkan tidak mengenakan. Nabi sudah mencontohkan sejak saat itu Nabi mengalami berbagai macam gangguan, teror mental, teror fisik, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan, saudara. Saya singkat saja ceritanya, kajian subuh nggak mungkin sampai terlalu lama. Saking gemesnya kafir Quraisy terhadap diri baginda Nabi, mereka beberapa kali mengatur strategi untuk menghabisi nyawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, peristiwa hijrah, saudara, ini puncak kejengkelan dan kekejian kafir Quraisy. Ketika dakwah, ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Mereka melakukan rapat dadakan di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pembesar-pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, banyak lagi abu-abu yang lainnya. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, ini pengikut Muhammad bagaimana ini? Kita teror sudah, kita siksa sudah, kita bantai juga sudah, tapi kelihatannya tiap hari pengikutnya Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian besar mereka sudah pada hijrah ke Madinah. Ini Islam berarti akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang Abu Lahab jawabin. Kata Abu Lahab, saya bilang juga apa? Dari dulu tuh Muhammad bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, tapi Muhammad itu kan gak keluar dari batu. Abu Lahab nimpali, gampang lah itu. Kalau nanti Muhammad keluarganya nuntut balas karena dia kita bunuh, gampang. Kita ini orang-orang Quraisy punya banyak suku, masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Kata Abu Jahal, bagus juga idenya Abu Lahab. Bagaimana saudara-saudara, setuju apa tidak? Setuju. Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab memberikan ide, nggak usah lama-lama, kondisinya sudah mendesak. Besok malam saja kita bantai Muhammad. Saudara, bagaimana peserta rapat? Besok malam, apakah kita setuju kita bunuh Muhammad? Serentak peserta rapat menjawab, setuju. Oke, kata Abu Jahal nih, kalau memang besok kita sepakat kita akan bunuh Muhammad, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan informasi ini. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, keputusannya besok malam kita bantai Muhammad. Tapi awas, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Bubarlah rapat malam itu, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai larut malam di rumah, ditanya sama istrinya, Pak, kok rapatnya malam betul? Sampean rapat apa rapat?
rapat bu, besok malam mau ada pembunuhan. Mulai informasi bocor, besok malam mau ada pembunuhan. Kata istrinya, siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya bu ya. Iya pak. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya, jeng ono apa mbak Yu ngano lo jeng, nanti malam mau ada pembunuhan. Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya jeng ya. Ini tetangga ngomong sama tetangga yang lain ngomong sama yang lainnya, begitu seterusnya tuh. Dan sampai sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam akan terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Habis maghrib kota Mekah sepi, selesai isya makin sunyi, orang gak ada yang berani keluyuran di luar rumah, pintu rumah rapat ditutup. Hampir tengah malam masuk preman-preman mengepung rumah baginda Nabi. Preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal masuk kota Mekah ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di rumah malam itu cuma ada 3 orang. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karaballahu wajhah. Dikepung rapat preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal. Rumah baginda Nabi, ya Allah, dijaga pagar betis. Nabi bicara kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, apakah kondisi di luar sudah aman? Enggak aman ya Rasul. Kalau begitu, Ali, labaik ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Allahu Akbar. Saudara bisa bayangkan, gantiin tidur saat malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa tuh. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qori kita tuh dalam imam. Saudara, janganlah kita menyangka dan mengira orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup. Sayyidina Ali berkeyakinan dengan hal tersebut. Gantiin tidur saat malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Sayyidina Ali nggak nolak, tahu resikonya mati tapi nggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Ali, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Sayyidina Ali? Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar aja yang udah tuaan, masih muda, tahu resikonya mati, nggak nolak. Kenapa? Keyakinan orang yang mati di jalan Allah, orang yang gugur di jalan Allah, mereka nggak pernah mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, saya ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Nanti dulu ya Rasul, ini rumah masih dikepung, bagaimana caranya kita keluar? Oh, mereka masih ngepung rumah ini. Ini pelajaran kedua nih saudara. Apa yang terjadi? Malam itu terjadi mukjizat.
Nabi mengambil segenggam pasir, beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Pasir itu ditebarkan oleh baginda Nabi. Terjadi mukjizat, preman kafir Quraisy ngepung rumah beliau, Nabi lewat hijrah, mereka enggak ada yang melihat. Hikmah yang kedua, setelah kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, janganlah kita merasa dalam berjuang sendirian. Boleh jadi kita dibenci oleh keluarga, boleh jadi kita dijauhi oleh masyarakat, konsekuensi dan resiko dari perjuangan. Tapi jangan pernah kita merasa sendirian selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran. Kenapa? Jundullah, tentara-tentara Allah akan dikirim untuk membantu dan membela perjalanan kita. 13 tahun baginda Nabi di Mekah, 10 tahun baginda Nabi di Madinah. Tugas aktifnya 23 tahun. Tapi dalam waktu yang relatif singkat, Islam tumbuh, maju, pesat perkembangannya, mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, karena itu saya garis bawahi, pertama, janganlah kita ragu dalam nilai-nilai kebenaran, tetapi juga kita harus paham, berjalan dan berpegang di atas nilai kebenaran bukanlah jalan yang bergelar karpet merah penuh dengan onak dan duri. Begitulah konsekuensi resiko sebuah perjuangan, saudara. Yang kedua, kita ini wajib berjuang, karena memang Allah ciptakan kita manusia yang fighter. Mentalitas kita, karakter kita, manusia ini adalah makhluk pejuang. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita ini pejuang. Aneh kalau ada orang Islam mental pejuangnya tuh nggak tumbuh, aneh, lemes, ndelohom tuh apa? Ndelohom tuh nggak semangat, ayem, aneh. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah mentalnya mental berjuang. Satu contoh nih. Nanti kita sarapan, kalau Masjid As-Salam nyiapin sarapan, kalau enggak ya sarapan di rumah masing-masing. Saudara, nanti nih kita sarapannya yang sesuai dengan selera kita, nikmat, enak. Besok pagi kita pengen sarapan seperti itu lagi, kita harus berjuang. Itu contoh yang gampang sajalah. Saudara hari ini makan dengan telur goreng tempe, nikmat luar biasa. Besok saudara pengen makan seperti itu lagi, harus berjuang. Kalau saudara ingin makan dengan menggunakan ayam goreng, tentu berjuangnya harus lebih keras. Jangankan untuk lebih enak, untuk sama saja dengan yang kemarin, hidup ini adalah perjuangan. Aneh kalau ada orang Islam mental berjuangnya tuh nggak terpompa, nggak termotivasi. Wong tiang saat kita ini hidup harus berjuang.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, resiko dari perjuangan kita paham jalan lurus bertabur bunga. Yang janganlah kita merasa dalam berjuang kita sendiri. Tadi saya katakan, iktibar sudah toreh dalam sejarah. Nabi-nabi terdahulu sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam komplek. Nabi itu dimusuhi keluarganya. Nabi itu dimusuhi masyarakat sekitarnya. Para nabi dan rasul mencontohkan kepada kita ujian, rintangan akan datang dari segala arah. Ada yang berjuang dimusuhi istrinya Nabi Lut alaihi salam. Ada yang berjuang dimusuhi anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Kan'an. Ada nabi yang berjuang dimusuhi oleh masyarakat dan keluarga besarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah dalam perjuangan, pasti nggak semua orang senang, akan ada yang menghadang. Iktibar dari perjalanan sejarah. Karena itu jangan pernah kita merasa sendirian. Sebab apa? Keyakinan terbesar kita, tentara Allah, jundullah, akan dikirim untuk membantu dan membela perjuangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya terima kasih pagi ini bisa silaturahmi dengan jamaah Masjid As-Salam. Kepada DKM dan tokoh masyarakat As-Salam, DKM-nya saya mengucapkan terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, merupakan mata rantai rangkaian safari dakwah yang kami lakukan. Ini hari ketiga di Balikpapan, karena 2 hari sebelumnya kami di Samarinda. Hari ini ngisi subuh, kajian subuh di As-Salam. Lalu insya Allah nanti pesawat jam 11 saya akan kembali bertolak ke Jakarta.